Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita bertemu kembali di mata pelajaran favorit kita semua, yaitu matematika ya. Nah, kita akan lanjutkan bab tentang penerapan koordinat kartesius pada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti halnya pola bilangan, di mana pola bilangan itu kita bisa menerapkannya pada kehidupan. Nantinya kita akan pakai terus di perkuliahan, di SMA atau SMK juga kita pakai. Bahkan di dunia kerja kita akan gunakan pola bilangan untuk melatih logika berpikir kita ya. Sedangkan koordinat kartesius ini kita akan terapkan pada beberapa hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya di lingkungan di peta sekitar kita, di lingkungan perkampungan atau pedesaan atau mungkin perkotaan. Contoh yang paling simpel adalah pada rumah. Jadi masing-masing kita punya rumah ya. Nah, di rumah itu nanti ada denah rumahnya atau ada gambaran rumahnya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bersama-sama. Masih bersama Ayah Trian. Mari sebelum belajar, tak lupa Ayah mengingatkan untuk selalu berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tak lupa Ayah selalu mengingatkan ya, di kondisi yang masih PPKM seperti ini, tentunya virus ini masih belum reda ya anak-anak. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun, pakai masker apabila keluar rumah, dan jaga jarak, dan jangan bergerombol. Tetap di rumah kalau memang kalian tidak ada kepentingan yang mendesak. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk pengantar kali ini. Kita masuk ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana contoh koordinat kartesius itu yang paling simpel adalah terdapat pada denah rumah atau peta ya, kalau nggak tahu ya, peta rumah. Jadi rumah itu kalau misalkan kita lihat dari atas, itu akan kelihatan beberapa ruangan. Di dalam rumah itu tentunya ada apa saja? Ada ruang tamu, ada teras, ada kamar tidur, ada toilet, dan lain sebagainya. Di sini Ayah mencontohkan denah rumah dari kakak dari Ayah. Nah, rumahnya seperti ini. Ini kita ibaratkan yang atas ini depan ya. Jadi rumahnya menghadap ke atas. Kalau di aslinya rumahnya menghadap ke depan ya. Di depan ini ada kolam renangnya ada kolam ikannya di situ, kolam kecil. Kemudian sebelahnya kolam ini ada halamannya. Kemudian sebelahnya ada garasi mobil. Lalu ada kamar di belakangnya garasi, lalu ada teras, lalu ada ruang tamu, ada ruang TV, ruang keluarga ya. Kemudian di belakang ruang TV itu ada kamar tidur lagi, kamarnya 2. Kemudian ada dapur, lalu di pojok bawah itu ada kamar mandi atau toilet. Jadi gambar rumahnya itu kurang lebih seperti ini. Tidak harus sama persis ya, tapi kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, kemudian denah tersebut kita terapkan ke koordinat kartesius. Jadi berdasarkan kehidupan sehari-hari ya, denah rumah kita bisa terapkan ke koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu pasti ada seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Kemarin sumbu X itu yang mendatar. Jadi yang sebelah kanan itu positif 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang sebelah kiri itu negatif, -1 dan seterusnya. Nah, sumbu Y-nya itu yang dari atas ke bawah. Jadi yang atas itu positif, ke atas 1, 2, 3 sampai seterusnya. Semakin ke bawah semakin kecil atau semakin negatif angkanya. Dimana kemarin kita juga belajar tentang kuadran. Ada kuadran 1 di pojok atas, kuadran 2, kemudian kuadran 3 di pojok kiri bawah, kemudian kuadran 4. Nah, dari denah rumah Ayah tadi kita masukkan ke koordinat kartesius ini.
Jadi posisinya kurang lebih seperti ini. Tadi ada kolam ya, kolamnya sebelah situ. Kemudian tadi ada halaman, lalu ada garasi ya tadi, belakang garasi tadi ada kamar. Kemudian ada teras ya, belakang teras tadi ada ruang tamu. Kemudian ada TV, ruang TV. Kemudian ada kamar lagi di belakang TV, kamarnya 2 tadi ya. Kemudian ada dapur, lalu pojok bawah tadi ada kamar mandi atau toilet. Nah, ini kalau denahnya dimasukkan ke koordinat kartesius, kurang lebih posisinya seperti ini. Nah, kita kira-kira sendiri ya posisinya seperti ini. Berdasarkan titik pusat 0,0 yang di tengah-tengah itu. Jadi titik pusatnya itu berada di tengah-tengah rumah. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada keterangannya. Kita cari titik koordinatnya. Kita mulai dari kuadran 1 ya. Kuadran 1 yang ini ya, yang atas kanan ya. Kuadran 1 itu ada 3 ruangan. Di situ ada garasi, ada kamar, ada TV ya. Kalau garasi kita lihat titiknya ada di koordinat berapa? Itu ya, X-nya 4, Y-nya 6. Berarti 4,6. Kemudian kamar itu ya, 3,4. Kemudian TV bawahnya 3,2. Nah, berarti ruangan itu berada di titik koordinat seperti itu. Lalu di situ ada halaman ya, halaman itu tepat di sumbu X. Nah, jadi X-nya itu 0, Y-nya itu 6, tapi dia tidak berada di kuadran berapapun. Hanya saja kalau kalian disuruh menentukan berapa titik koordinat dari halaman, berarti jawabannya 0,6 karena berada di situ ya. Kemudian kita ke kuadran 2 yang atas ini. Kuadran 2 ada kolam, ada teras, ada tamu. Nah, kolam berapa? Min 4,6 ya, min 4,6 kuadran 2. Kemudian teras itu ada min 3,4. Kemudian ruang tamu min 3,2. Nah, benar ya. Lalu kuadran 3 yang sebelah sini yang bawah kiri ada 2 ruangan. Di situ ruang kamar mandi dan dapur. Kamar mandi ada di titik min 4, min 2. Oh, min 2 ya, yang benar ya. Ini bukan min 3 tapi min 2 ya. Itu garisnya kan min 2. Jadi ini salah keterangan, yang benar min 4, min 2. Kemudian dapur min 1, min 3, benar ya. Lalu kuadran 4 yang kanan bawah ada 1 ruang, di situ ada kamar. Kamarnya berada di titik 3, min 3. Nah, 3, min 3. Perhatikan ya keterangannya. Jadi kalau kuadran 1 itu semuanya positif ya. Mulai 4,6, 3,4, 3,2 itu X dan Y-nya positif. Kalau kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Min 4,6 itu, kemudian min 3,4, min 3,2. Kalau kuadran 3, kebalikannya kuadran 1. Semuanya negatif. Ya, min 4, min 3, min 1, min 3. Sedangkan kuadran 4 itu kebalikan dari kuadran 2. 3, min 3. Jadi kuadran 4 itu positif dulu baru negatif. Kalau kuadran 2 negatif dulu baru positif. Itu kebalikannya ya. Nah, jadi keterangannya seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, kalian membuat denah sederhana rumah tempat tinggal kalian. Kemudian yang kedua, tentukan tempat-tempatnya seperti kamar, kamarnya di mana, terasnya di mana. Kemudian gambarkan posisi tempat tersebut pada koordinat kartesius dengan titik asal 0,0 sesuai keinginan kalian. Lalu tulis juga keterangan kuadran dan koordinat titiknya. Jadi tugasnya ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama itu kalian buat rumah yang ada kotak-kotak keterangannya, kamarnya di mana, terasnya di mana, kamar mandi di mana, seperti itu ya, sesuai rumah kalian masing-masing. Itu gambar pertama denah. Gambar kedua koordinat kartesius. Yang sumbu X dan sumbu Y tadi itu kalian posisikan kamarnya di titik mana, rumahnya di terasnya di titik mana, kamar mandi di titik mana, seperti itu ya. Jadi gambar pertama denah, gambar kedua koordinat kartesius. Kemudian gambar keduanya itu kalian kasih keterangan.
di titik berapa, kuadran berapa, titik berapa, kuadran berapa, sesuai contoh yang ayah buat seperti slide sebelumnya tadi ya. Nah, jadi tugas kalian tadi itu denah dan koordinat kartesius yang ada keterangannya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa tinggalkan komentar di YouTube Ayah Trian atau bisa langsung WhatsApp ke nomor ayah. Apabila kalian belum paham bisa langsung tanya. Itu saja pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang ayah sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ayah akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.